Apakah wudhu batal kalau bersentuhan suami istri? Suami sama istri. Aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Kalau kamu menyentuh perempuan, apakah makna menyentuh itu menyentuh kulit? Kata Hanafi, mazhab Hanafi, bukan menyentuh kulit. Lalu apa makna menyentuh di situ? Maaf, cakap jima. Karena Quran itu bahasanya bahasa halus, bukan bahasa porno. Quran tak ada ayat porno. Beda dengan perjanjian lama, perjanjian baru, isinya porno-porno. Saya punya filenya, ayat-ayat porno dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lamastumun nisa, kalau berhubungan baru batal. Kalau sekedar menyentuh tak batal, kata mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, ini Syafi'i, asal menyentuh batal. Saya gendong anak, pas mau pergi berangkat pagi, tentu saya serahkan anak saya ke istri saya. Aku mau pergi kerja, gendong anak. Pas mau serah itu tersentuh, batal. Syafi'i bertolak belakang. Syafi'i mengatakan asal sentuh batal. Hanafi mengatakan jima baru batal. Nah, yang pertengahan Maliki. Kata Maliki, kalau sentuh tak bersahwat tak batal. Tapi kalau menyentuh bersahwat baru batal. 3 mazhab dalam masalah ini. Yang ini mengatakan bersahwat tak batal. Jima baru batal. Yang ini mengatakan bersahwat tak batal. Asal bersentuh batal. Sedangkan Maliki pertengahan, bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. 3 pendapat. Buka kitab perbandingan mazhab. Ustadz kemana? Saya pilih Syafi'i. Dalam masalah ini saya pilih yang ekstrim, Syafi'i. Kenapa Ustaz pilih Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i yang paling aman. Di mana letak amannya? Saya kasih contoh. Saya pegang, tersenggol saya istri saya. Habis itu saya sholat. Allahu Akbar. Datang setan berbisik, Abdul Somad, wudhu kau batal. Saya bilang, tak batal. Aku tak bersahwat. Ada sahwat kau tadi sikit. Nampak cara dia masuk ke dalam. Tapi begitu tersentuh, saya langsung berwudu sampai mati, dia tak bisa goda saya. Abdul Somad, kau bersahwat, aku sudah wudu. Nampak? Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan saya yang dari Muhammadiyah, mereka pilih Maliki. Kalau bersahwat batal, kalau tak bersahwat tak batal. Tak pernah saya salahkan. Banyak kawan saya, Ustaz Sayyidul Amin kawan saya, Ustaz Zulfadli, tak pernah kami saling menyalahkan masalah itu. Dia tak pernah ngejek saya. Somad tu ekstrim tu, senggol sikit aja wudu, tak pernah. Lama kami berkawan, saya pun tak pernah nyenggol dia. Ini tentang masalah lapang hati dalam berbeda pendapat dalam masalah wudu. Kalau batal, bolehkah saat mau tidur malam kita wudhu dengan mazhab Maliki? Boleh. Nanti mau tidur malam berwudhu dia pakai mazhab Maliki. Bedanya sama mazhab Syafi'i, kalau Syafi'i airnya sedikit aja, kepala lain, telinga lain. Kalau Maliki tidak, basahkan tangan, setelah basah pegangnya semua, sekali sih. Pasangkan tangan dari kepala ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga, sekali sih. Itu Maliki. Habis itu dipegangnya istrinya, dia tak bersyahwat kata dia. Boleh Pak Ustaz? Dia tak apa-apa, karena dia melakukan campur mazhab di beda amal. Wudunya Maliki, pas sholatnya Syafi'i. Imam kita tadi Syafi'i itu. Dari mana Ustaz tahu dia mazhab Syafi'i? Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, itu Syafi'i. Kalau bismillahnya sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Hanafi dengan Hanbali. Kalau Maliki tak baca bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ini
Ini tentang masalah hukum baca basmalah. Apakah sholat wusta itu andai bisa diraih, bagaimana cara meraihnya? Buka tafsir Fakhruddin Ar-Razi, namanya tafsir Al-Kabir. Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat 1 titik doa makbul hari Jumat. Allah tak tahu siapa yang dapat, Allah tak kasih tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat wusta. Pendapat pertama mengatakan wusta itu salat subuh. Pendapat kedua mengatakan salat wusta itu salat asar. Pendapat ketiga mengatakan salat wusta itu salat Jumat. Kenapa banyak pendapat? Kenapa tak satu pun mengatakan kepastian? Supaya kita senantiasa menjaga semua solat kita. Kenapa Allah tak kasih tahu malam Lailatul Qadar? Supaya kita mengisi malam-malam Ramadan kita. Kenapa Allah tak kasih tahu mana doa titik di hari Jumat? Supaya kita dari mulai tadi maghrib sampai asar besok terus berdoa tak putus. Hari Jumat ada 1 titik cermin putih, ada 1 titik hitam. Tak dikasih tahu kapan titik itu. Senantiasalah banyak berdoa supaya dapat titik itu. Setelah sholat saya selalu mendoakan almarhum ayah, mengirimkan Al-Fatihah. Tapi saya tak pernah ziarah ke kuburnya walaupun dekat. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Masalah mendoakan dari jauh sah. Mana dalilnya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak ada dalil mengatakan doa ini mesti dibacakan di samping kubur, dimanapun sah. Masalah mengirimkan dari jauh, Nabi mendoakan Raja Abyssinia, namanya Raja Habasyah. Nabi mendoakannya dari jauh, dari Madinah, ketika berita sampai bahwa sudah meninggal Najasyi namanya. Tak mesti sampai ke kuburnya. Lalu tujuan ziarah kubur itu apa? 3. Turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Tazkiratan lil maut, mengingat mati. Melembutkan hati, mengingat mati, menetes air mata. Kalau ke kubur terwujud yang 3 ini, silakan. Tapi kalau ke kubur tak terwujud itu, bagus doanya. Ustaz sendiri, saya dalam sebulan itu wajib ke kubur. Kalau ada dapat saya SMS, Ustaz ini meninggal subuh kemarin, habis sholat subuh di An-Nur dapat SMS, ada jamaah ditabrak lari. Saya minta ke remaja, tolong cari alamatnya, saya takut nyasar nanti saya datang ke sana. Ya Pak Ustaz. Habis itu saya dibawa remaja Kodamara, ikut sampai ke pemakaman. Karena setelah melihat kubur, melihat lubang, melihat jenazah itu masuk, hati semakin lembut, menghilangkan angkuh, menghilangkan sombong, sholat semakin khusyuk, kita semakin takut mati, semakin rajin beramal. Bagus sering-sering ke kubur. Ada hadis mengatakan la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang sering-sering ke kubur. Hadisnya sahih. Maksudnya di situ ada perempuan yang mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tiap hari dijenguk, itu tak boleh. Tapi kalau untuk ingat mati, bagus. Ibu dengan ziarah kubur, rajin bersedekah. Perempuan yang hobi shopping, itu mesti sering-sering ke kubur. Kalau ada perempuan yang hobi ke mall, seminggu sampai 3 kali ke mall, itu suaminya mesti sering bawa dia ke kubur. Kalau bisa 1 hari 3 kali ke kubur, biar sehat otaknya. Mau belanja sampai tas kulit 1 lemari. Anak yatim itu tas bukan murah, 500.000, 1 juta. Anak yatim MDA tak bayar uang sekolah, 15.000, 10.000. Sering-sering ziarah kubur. Apakah bekerja di bank konvensional
pembiayaan sejenisnya hukumnya haram, riba. Cuman beda antara ulama Saudi Arabia dengan Syekh Qardawi. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh bin Bas dari Saudi Arabia tak ada tawar-menawar, resign langsung, haram. Tapi kalau Syekh Qardawi kata dia, kalau istri mau melahirkan, anak mau sekolah, tempat kerja tak ada, untuk sementara. Ibarat makan babi, makanlah babi itu sementara. Nanti kalau udah ada yang layak, keluarlah, pasanglah target sebulan, 2 bulan. Jangan sampai pensiun darurat. Bapak katanya, ini kan kata Ustaz Arab, saya darurat nih Pak Ustaz. Kapan rencana keluar? Nantilah udah agak-agak umur 58. Siul. Betul itu. Tadi Ustaz menyampaikan kita tak boleh suudzon kepada diri sendiri. Apa maksudnya? Tak boleh suudzon kepada diri sendiri. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada Allah, suudzon kepada orang, suudzon kepada diri sendiri. Suudzon kepada Allah, kenapalah Allah buat aku sakit? Itu suudzon. Maka kita katakan Allah buat aku sakit karena Allah ingin menghapuskan dosaku, Allah ingin mengangkat derajatku, Allah ingin memberikan aku pahala yang lebih besar daripada jihad. Sabar. Suudzon. Nampak orang wajahnya merungut, sombong betul dia sekarang, tak mau. Bukan, boleh jadi dia sedang ada masalah, boleh jadi dia sedang sakit, boleh jadi dia sedang menahan kentut karena tak mau batal. Banyak sebab orang tak mau senyum. Sekarang suudzon pada diri sendiri. Apa makna suudzon pada diri sendiri? Aku ini tidak mau berzikir ini, apakah karena aku ini sudah kafir? Nauzubillah. Aku tak berzikir ini, mudah-mudahan aku masih diberi Allah hidayah. Kau kenapa tak ke masjid? Aku memang sudah disesatkan Allah. Oh. Ente tak, Pak, ke masjid ya Pak. Aku sudah disesatkan Allah. Kau pergi aja lah ke masjid. Masih banyak luang di neraka lagi mau kutempati. Oh, melawan. Tak boleh. Jangan pernah. Aku masih dalam rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih mendahului murka. Jangan pernah suudzon. Suudzon itu pahala tak dapat, dosa pasti dapat. Husnuzon itu kita pasti dapat pahala. Menengok orang ke rumahnya kita, dia tak kasih kita teh manis, lalu kita suudzon, pahala tak dapat, dosa pasti dapat. Tapi kalau kita husnuzon, pahala dapat. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia sedang. Tapi kalau kita suudzon, nampak betul kulitnya sekarang mentang-mentang mau ganti mobil baru. Suudzon, langsung. Saya seorang pemuda yang menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi saya payah menerima nasihat orang lain. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Orang yang tak mau menerima nasihat orang lain itu sombong. Orang yang sombong itu tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Pak Ustadz, besok khutbah di mana? Saya tak khutbah. Besok saya khutbah di Arfa'un Nas, Penderi Panang. Tapi kalau saya dapat SMS balas ke Bapak, besok saya tak khutbah. Itu bukan saya keluar kota, saya mau mendengar nasihat. Jadi Ustadz jangan cuma pandai ngomong aja, dengarkan cakap orang. Besok saya tidak khutbah, itu artinya saya besok mau mendengar cakap orang. Datang, duduk, dengar. Barulah saya paham. 2 Jumat yang lalu sholat saya di Jalan Garuda Sakti, di belakang tiang. Kenapa di belakang tiang? Biar khotib itu tak nampak muka kita.
Naik khotib itu ke atas. Apa kata dia? Sebetulnya yang layak khutbah ini Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Itu dia ada di belakang tiang. Astaga. Padahal maksud saya mau mendengar khutbah. Saya datang nih mau mendengar khutbah ente. Ente harus sampaikan. Telinga ini harus mau mendengar. Inna sam'a wal basar. Telinga ini mau mendengar cakap orang. Jangan semua pun cakap. Apa pelajaran Ustadz dari khutbah? Barulah saya sadar rupanya mendengarkan khutbah itu berat. Mengantuk saya minta. Selama saya khutbah tak pernah saya ngantuk. 20 menit saya khutbah tak pernah saya ngantuk. Tapi mendengarkan khutbah itu, maka saya robah strategi saya. Sejak itu saya khutbah tidak terlalu panjang, karena ternyata mendengarkan khutbah itu berat. Ajak orang atau ustaz duduk sama dia, nasihati saya. Nasihati saya cari orang tua. Kalau saya pergi ke Rokan Hulu, jumpa ada orang tua, tuan nasihati saya. 3, Ustaz, aku nasihatkan engkau, ingat-ingat mati, jangan sombong, banyak-banyak berzikir. Bukan kita suruh dia ceramah, nasihati saya yang banyak-banyak, kasih saya 3. Dengar cakap. Datang sahabat mengadu ke Nabi, qaswatal qalbi, hati saya ini keras ya Rasulullah, tak tanggung kerasnya, payah menerima cakap orang, merasa lebih hebat. Siapa yang mau menasihati saya? Ustadz Somad. Dia hafal berapa juz? Saya 30 juz. Sombong. Macam mana caranya? Tut'imul masakin wa tamsah ra'sal yatim. Beli nasi kotak agak 10, pergi ke panti jompo, kasih. Tanya pengurus panti jompo, berapa orang panti jompo ni Pak? Ada 300 orang. Bawa saya 10. Saya bawa nasi kotak ni 10. Kasih dia makan. Duduk kita makan sama dia. Tengok macam mana dia menyuap nasi itu. Meleleh air mata kita menengok dia menyuap. Menggeletar tangan. Ini dulu orang sehat-sehat semua. Ini orang kaya semua ni dulu. Anak mati, istri mati, tinggal sebatang kara. Kita sedang menengok diri kita 30 tahun akan datang. Abdul Somad, umurmu sekarang 39, 2017 40, 30 tahun lagi kau umur 70. Kau bisa melihat dirimu. Inilah yang 10 orang di depanmu ini. Kau akan seperti ini akan datang. Apa yang kau sombong? Apa yang kau angkut? Tengok. Bawa duit 10.000, 100.000, kasih ke anak yatim, usap ke bawah. Pergi ke panti asuhan, usap ke bawah anak yatim. Nabi, ini terapi Nabi yang ngajarkan. Ada sentuhan-sentuhan yang mengalir dalam hati. Mata melihat mereka mata, menelan makanan yang kita beri, menyentuh ke hati. Nabi mengajarkan melembutkan hati. Tak selamanya ceramah melembutkan hati. Tak selamanya pula menceramahi orang melembutkan hati. Tapi kita mendengarkan cakap orang. Ini tentang masalah mau mengaku itu udah alhamdulillah, walaupun tak nulis nama. Mau mengaku lah. Yang parah itu tidak mau mengaku hati keras, tak mau mengaku merasa hebat. Nauzubillah. Boleh tak wanita haid masuk masjid baca surat Yasin dan tahlil? Buka kitab judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Perempuan haid tak boleh tawaf, tak boleh masuk masjid, tak boleh bawa Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Baca nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tak boleh tawaf, tak boleh masuk masjid, tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran. Zikir boleh. Kalau ada ustadz yang membolehkan, silakan aja, tak apa-apa. Dia berani, saya tak berani. Saya sampai sekarang masih bertaklid. Arti bertaklid itu apa? Masih connect dengan imam-imam mazhab. Belum berani saya. Menurut saya
Berat tuh tanggung jawabnya dia. Hukum puasa 1 Muharram Pak Ustaz. Pas 1 Muharram tuh dia puasa, apa hukum? Sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu berapa? 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau ada orang puasa tanggal 1 Muharram, masuk tak dalamnya? Masuk. Jadi kalau dia puasa 1 Muharram, ente puasa 1 Muharram, iya. Puasa apa? Ya aku puasa 1 Muharram. Masih masuk dalam dalil yang umum. Yang tak boleh itu, jika anda puasa 1 Muharram, maka anda akan masuk surga tanpa hisab. Kirimkanlah kepada 10 teman anda. Jika tidak anda kirimkan, akan datang 10 musibah. Itu yang tak betul, membuat-buat dalil. Tapi kalau dia puasa tanggal 1, puasa dia tanggal 2, puasa dia sampai 10 hari, ya tak masalah, dalilnya umum. Wa minal hurumi fasum, berpuasalah kau di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalil umum. Apakah boleh baca ta'awuz sebelum baca Fatihah dalam salat? Bukan boleh. Wa idza qara'tal Qur'an, kalau kau mau baca Quran, fasta'iz. Makna fasta'iz, bacalah ta'awuz. Bentuk ta'awuz itu 2. Yang pertama, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beda mazhab Syafi'i sama yang lain. Hanafi, Maliki, Hambali baca ta'awuznya hanya sebelum Fatihah pertama. Sebelum baca Fatihah di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau Syafi'i tidak. Setiap sebelum baca ayat baca ta'awuz. Sudah saya tulis di buku saya 77 tanya jawab sholat, tentang pembahasan kapan membaca ta'awuz. Baca surat pendek setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dianjurkan atau tidak? Syafi'i, Hambali, Maliki. Syafi'i, Hambali, Maliki baca surat itu hukumnya sunnah. Tapi Hanafi lain. Hanafi baca surat itu hukumnya wajib. India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu condong ke Hanafi, maka mereka membaca ayat itu wajib. Bapak itu cepat betul sholatnya Pak Ustaz, dia baca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Rakaat pertama 15 detik. Dia tak baca iftitah, dia tak baca ayat. Karena iftitah itu sunnah, ayat itu sunnah. Dia mau wajib-wajibnya aja. Sah Pak Ustaz? Sah. Cuman ibarat makanan ya nasi sama kecap aja lah. Kalau kita kan tidak. Ada tempoyaknya, ada jus mangganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, itu ayat. Ayatnya panjang. Ayatnya dia baca Ar-Rahman. Kalau pas di masjid depan orang banyak. Kalau di rumah kul huwallah. Apakah wajib kita menghalau orang yang hendak melintas di depan kita sholat? Lebih baik tegak 40 tahun menunggu orang selesai sholat daripada melewati orang sholat. Yang tak boleh dilewati itu dari jarak tempat sujudnya. Ini tempat sujud saya. Dari saya ke sujud ini tak boleh. Adapun dia sholat di sini di ujung sana, ya tak apa-apa. Jangan pula ini tempat sujud. Allah Akbar. Lebih baik tegak 40 tahun di sini. Maka tunggulah sampai dia selesai sholat, baru lewat. Kalau ada orang melintas, bagaimana kita? Melintas. Kalau dia melintas juga, apa kata Nabi? Faqtulhu, bunuh dia. Nabi
Kalau dia melawan juga bunuh dia. Kebetulan bapak tentara, ada pistol, tembak. Mati dia. Saking kan tak bolehnya melewati orang sholat. Hadisnya sahih tentang tak boleh melintas di orang sholat. Ya. Orang yang darurat ini kasusnya normal. Adapun orang yang batal wudhu, kebelet, sakit perut itu abnormal. Ada orang lewat di Masjidil Haram, lewat itu tak normal. Karena kalau dia pertahankan di situ, dia pun memutus shaf. Dalam kasus tertentu batal, makanya bagus masjid itu ada pintu. Saya pernah batal sholat 2 rakaat di Masjid RAPP Indah, RAPP Pangkalan Kerinci. Imamnya Ustaz Saifullah, waktu itu beliau masih tugas di RAPP. Pas rakaat kedua, terdengar saya bacaan imam itu pelan, kecil macam radio hilang suara. Terus bapak saya gelap, mau pingsan. Saya batalkan sholat. Saya tidak melewati sholat, langsung saya depan, keluar dari pintu, muntah-muntah. Tahun 2010, Masjid RAPP. Jadi bagus. Tapi seandainya pada posisi di belakang, maka dia lewat. Darurat. Dalilnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzur, yang terlarang. Kasus darurat. Tapi kalau kita ragu-ragu, mencerek sakit perut, memang dari awal memang sakit perut, sudah makan tadi obat entrostop 2 papak udah gimana, janganlah ribu lupa, belakang lah. Ini udah tahu sakit perut, depan pula. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa diri. Pak Ustadz, bacaan sujud biasa, sujud tilawah, sujud sahwi berbeda-beda. Bagaimana jika kita belum hafal bacaan sujud sahwi dan tilawah? Baca macam biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Boleh. Karena bacaannya itu sunnah. Bagi yang sudah hafal sujud tilawah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Jangan dibalik. Tadi kami sujud sajadah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Musabaqah tilawatil tilawah. Ketika membaca wa hum la yastakbirun, Allahu akbar. Sajada wajhihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa absarahu wa aftiratahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau bacaannya lain. Sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasqu, menurut mazhab Syafi'i. Menurut yang lain sama macam bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sah, boleh, tak jadi masalah kalau belum hafal. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Rukun, syarat, wajib tak bisa ditawar. Tapi kalau sunnah bisa ditawar. Ada tetangga saya, dulunya dia rajin zikir baca doa. Kalau sholat subuh dia ikut kunut. Semenjak dia bergabung dengan kelompok celana setengah tiang, kerjanya sekarang menyalah-nyalahkan jamaah. Akhirnya jamaah bingung mana yang mau diikuti. Yang saya tanyakan, Ustaz, bisa nggak kelompok seperti ini dipanggil ke MUI, didudukkan permasalahan supaya masyarakat tidak resah. Bahkan mereka sudah berani mengkafirkan saudara. Dia tak mau dipanggil ke MUI karena MUI itu pelaku bid'ah. Tak boleh duduk satu majelis dengan pelaku bid'ah. Itu kaedahnya. Tidak boleh duduk satu majelis dengan pelaku bid'ah. Yang di MUI itu siapa? Ketuanya Muhammad Nazir, Profesor Dr. Muhammad Nazir. Muhammad Nazir itu mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot setiap pagi itu orang fasik. Orang yang fasik tak boleh duduk satu majelis. Ketua MUI itu fasik. Bagaimana dia mau dipanggil MUI? Abdul Somad itu mencukur jenggotnya, maka Abdul Somad itu fasik, ceramahnya tak boleh didengar. Maka bapak yang mau mendengar ceramah Abdul Somad
itu ikut fasik juga. Orang yang menutup mata kakinya dengan sengaja itu fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam, tak boleh didengar, dia pelaku bid'ah. Jadi tak bisa dia dipanggil MUI. Dipanggil oleh ketua komisi fatwa MUI. Siapa komisi fatwanya? Dr. Mustafa Umar. Mustafa Umar itu dituduh sufi. Orang yang sufi itu pelaku bid'ah. Makanya Mustafa Umar membela dirinya dengan membuat seminar tasawuf benar, tidak salah. Jadi dia merasa dia lebih hebat daripada mana pun. Surga itu jadi kaplingnya apa lagi kan? Ada videonya. Kelompok yang paling sesat di dunia adalah jamaah tabligh setelah Ikhwanul Muslimin. Ustadznya yang sama. Ada video YouTube. Cara menulisnya di YouTube, tulis di situ Abdad sesat, tabligh sesat. Oh, nih ada. Ikhwanul Muslimin yang di Mesir itu sesat semua. Jamaah tabligh nomor 2 setelah Ikhwanul Muslimin. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu firqah sufi terbesar pada abad ini saat ini. Itu salah satu firqah sufi terbesar saat ini jamaah tabligh, yaitu sesat. Maka waktu saya ketemu dengan ijtima' jamaah tabligh, saya tanya, kalian disesatkan orang, kenapa kalian tak melawan? Jamaah tabligh senyum-senyum. Kata jamaah tabligh, bukan musuh kita. Musuh kita itu Israel. Musuh kita itu kemiskinan. Musuh kita itu orang kafir. Musuh kita itu kristenisasi. Kata orang tabligh. Sejak itulah saya tak menganggap Salafi ini sebagai musuh. Kecil. Musuh kita itu talang mama yang mau dikristenkan. Musuh kita itu talang perigi. Musuh kita itu suku Sakai yang akan dikristenkan. Musuh kita adalah kristenisasi. Musuh kita Syiah. Musuh kita Ahok yang akan jadi gubernur, kafir. Masalah celana gantung, masalah kunut subuh bukan musuh kita. Masalah saya dibid'ahkan, masalah dikatakan Abdul Somai, masalah banyak saya belajar dari ulama-ulama jamaah tabligh. Dah jelas tu kan? Apakah boleh bagi wanita yang haid menghafal Quran dengan memegang Quran secara langsung? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perempuan yang hafal Quran, perempuan tidak boleh membaca Quran. Maliki ada pengecualian. Maliki pengecualian. Perempuan yang hafal Quran boleh mengulang hafalannya an zahri qalbin, dalam hati. Adik-adik yang ikut program tahfiz bukan menambah hafalan, mengulang hafalan. Selama 7 hari masa off itu dia boleh mengulang, tapi dalam hati dia diam. Kalau ada perempuan diam, itu dia mengulang hafalan. Mana tahu kalian yang lajang-lajang menikah dengan anak tahfiz, nampak kalian dia diam, itu sedang ulang hafalan. Itulah beruntungnya punya istri yang hafal Quran. Dia diam, tapi kalau istri tak hafal Quran diam, itu sedang marah. Nikahlah kalian dengan perempuan yang hafal Quran. Saya pesankan, yang belum nikah ya, yang sudah jangan pula. Anak-anak lajang yang belum nikah, kalian nikah dengan perempuan yang hafal Quran.
supaya nanti ketika kalian punya anak, anak kalian itu paling tidak terjaga Quran. Karena otomatis dia sambil masak dia ngulang Quran, anak-anak itu pun ikut. Bagus. Diamnya mengulang hafalan, cakapnya ayat Quran, merepetnya pun ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Itulah beruntungnya kalian. Surat Al-Isra 110 disebutkan, jika kamu sholat jangan keraskan suaramu dan jangan pula terlalu rendah, dan beradalah di antara keduanya. Imam di masjid kami suaranya melengking, Pak Ustaz. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini apa? La tajhar bi salatika, jangan engkau berdoa selalu suara tinggi. Wala tukhafit biha, jangan pula kau sembunyikan sampai tak terdengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan pertengahan antara itu. Yang jadi masalah, yang dikatakan suara tinggi itu mana? Yang dikatakan suara rendah itu mana? Apakah suara Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudes itu melengking? Saya kira tak ada di Pekanbaru ini suara imam yang bisa menandingi suara Syekh Abdul Rahman Sudes. Sudes itu suara tali satu, melengking. Bismillahirrahmanirrahim, tinggi suaranya itu. Lalu yang dimaksud dengan jangan bersuara, suara orang sombong, berteriak-teriak di samping Ka'bah. Ya, tengok orang Arab yang jahil di samping Ka'bah. Ya Arab, oh, itu yang dilarang itu. Bukan dia bersuara. Saya paling suka suara imam kuat. Suara imam yang kuat membangkitkan semangat imam. Tengok kalau Ustaz Nazri, kalau subuh Sabtu, Ustaz Nazri melengking suaranya, mau nangis jamaah. Sedih saya mendengarnya Pak Ustaz, ingat saya mati. Paham ayatnya? Enggak. Suaranya melengking. Jadi yang dilarang di situ, la tajhar bi shalatika, suara orang angkuh sombong membentak-bentak Allah Ta'ala pada zaman jahiliyah. Jangan baca ayat, pahami sendiri dengan terjemahan depan, baca kronologis turun ayat itu. Orang jahiliyah bentak-bentak, ya Allah, ya Allah. Maka kata Allah, la tajhar bi shalatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Adik saya sekarang tidak mau yasinan bersama, katanya surat Yasin itu hati Al-Quran, mana kakinya gitu, mana matanya. Katanya Al-Quran ada ayat mengatakan jangan beda-bedakan ayatku. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Ketika Nabi itu hadis, Nabi yang ngomong, bukan ulama. Qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran Yasin. Ketika Nabi mengatakan hatinya Al-Quran Yasin, bukan Nabi mengatakan Quran itu macam manusia, ada mata ada kaki. Apa makna ungkapan hati Quran itu Yasin? Abdul Somad ini, kalau Abdul Somad payah, bapak mau melunakkan ibu, bagaimana caranya? Hatinya, itu maknanya. Kan ada ungkapan tuh, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maknanya segala ayat dalam Quran itu hatinya Yasin. Nanti kalau dia pertanyaannya gitu, dibantahnya juga ayat yang menyebut Ummul Quran. Ummul Quran Al-Fatihah. Kalau Ummul Quran Al-Fatihah, mana anaknya? Mana ayahnya? Mana pakciknya? Inilah orang jahil bin Bahlul. Ini orang tak ngaji, tak bisa dia paham dia. Lalu kemudian tentang jangan kamu beda-bedakan ayat Al-Quran.
Yang membedakan ayat ini dengan ayat ini bukan kita, Nabi yang membedakan. Mana dalilnya Nabi membedakan? Ketika ada orang sholat dari isya sampai subuh, ayatnya kul huwallah. Dari isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya itu ada orang aneh dari isya sampai subuh sholat sunat ayatnya kul huwallah. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kul huwallah itu kalau dibaca sama dengan sepertiga Al-Quran. Yang melebihkan kul huwallah itu Abdul Somad apa Nabi? Nabi, dia melawan Nabi. Ini jahil tak belajar. Contoh lain, ada dalam Quran itu kata Nabi, kalau dibaca pada waktu subuh akan dijaga malaikat sampai petang, dibaca petang akan dijaga sampai subuh. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa qayyum. Bukan kita melebihkannya, Nabi yang melebih. Melawan itu berarti sama dengan melawan Nabi. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Dalam Quran itu ada 30 ayat. Kalau kamu baca maka kamu akan selamat dari azab kubur. Tapi dibaca, dipahami dan diamalkan. Tentang apa itu? Keutamaan surat Al-Mulk. Sudah kita bahas di Masjid Raya Pasar Bawah, ada videonya. Tulis saja di YouTube itu Somad Al-Mulk, dapat video. Jadi yang tak boleh itu adalah membuat-buat dalil sendiri. Kahaya Ain Sad, Kahaya Ain Sad, Kahaya. Kenapa kau pilih? Siapa yang membaca Kahaya Ain Sad nanti akan duit 50.000 bisa menjadi 100.000. Itu murid Kanjeng Dimas tuh. Dibuatnya pula ada selawat fulus namanya. Kalau dibaca bertambah fulus. Yang tak boleh itu kita melebihkan, kulebihkan ayat ini. Tapi kalau Nabi melebihkan, kita ikut Nabi. Nah, tentang Yasin, apakah ada ayat hadis yang mengatakan Yasin itu lebih? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Hadis itu ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir pada muqaddimah surat Yasin. Apa kata Imam Abul Fida Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya bagus, jayyid, bisa diamalkan. Imam Ibnu Katsir ahli hadis dan ahli tafsir. Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Malam Jumat baca Al-Kahfi. Kalau tak bisa malam ini, besok cepat datang ke masjid, pagi atau siang baca Al-Kahfi. Kenapa ente baca Al-Kahfi? Berarti ente melebihkan Al-Kahfi dari yang lain malam Jumat. Bukan kita melebihkan, Nabi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, tidak hanya malam, dari mulai tadi petang sampai malam sampai besok, Allahu lahu min nur, Allah menerangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Diberikan Allah the likeness, pencerahan, terang, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana hitam, mana putih. Siapa yang membaca, menghafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi, maka Allah selamatkan dia dari fitnah Al-Masih Dajjal. Itu Nabi yang melebihkan. Ini orang tak ngaji. Ini saya yakin gurunya Google. Belum mau dia ngaji. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang segala keresahan mau dituliskan. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa selalu saya pending. Saya tak bisa, nanti kita kaji. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap dan salah. Di akhir majelis kita berdoa kepada Allah ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dalil Pak Ustaz baca Fatihah sebelum doa? Pokoknya sekarang disoal orang terus. Aku tadi waktu Ustaz itu baca Fatihah, aku tak maulah baca Fatihah. Tapi kenapa mulut kau bergerak? Biar supaya enggak enak aja aku gerak-gerak. Kita kalau mau berdoa kepada Allah dianjurkan bertawassul.
Bertawassul itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, aku dulu pernah punya pembantu tapi gajinya tidak kukasih, tiba-tiba gajinya sebelum dia ambil dia pergi entah kemana, gajinya tinggal. Aku takut memakan gajinya itu, lalu gajinya itu kubelikan kambing, tiba-tiba kambingnya beranak pinak banyak sekali. Setelah kambingnya banyak, dia pun datang, lalu kupanggil dia, pembantuku, sini, ambillah kambingmu ini untukmu semua. Tiba-tiba dia pun mengambil kambing itu, habis satu pun tak disisanya. Keterlaluan betul pembantuku itu. Kalau memanglah amalku itu ya Allah bisa ku jadikan tawassul. Nah, tengok, bertawassul dengan sedekah. Aku punya emak, aku punya anak, aku punya istri. Setiap aku pulang ke rumahku bawa susu kambing. Istriku menangis kelapar, anakku meratap lapar tapi tidak kuberikan. Ku tunggu sampai emakku bangun. Kalau memang itu amalku, bertawassul kepada Allah dengan berbakti kepada orang, maka membaca Fatihah sebelum berdoa bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah. Itu dalilnya. Orang kalau tak bisa menjawab kadang marah pula dia. Tadi Ustaz baca Fatihah sebelum doa, apa tuh? Ragu kalian dengan ilmu saya nih? Tak mau saya ceramah lagi akan datang. Merajuk pula. Sebelum baca doa bertawassul dengan Al-Fatihah. Yang satu mulai ragu berdoa bersama, malas ini. Yang yakin begini, yang setengah yakin begini, yang entah iya entah tidak. Kenapa? Aku entah iya entah tidak doa bersama, ragu. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah kabulkan doa mereka. Hadis ini diperkuat dengan ayat. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, qad ujibat da'ah, di hadis dari Maroko, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Tengok, berdua pun dia berdoa, apalagi beramai-ramai. Berdua pun dimanfaatkan untuk berdoa. Siapa itu? Musa berdoa diaminkan oleh Harun. Ya Allah, tolonglah kami akan menghadapi Fir'aun, selamatkan kami ya Allah, amin. Berdua pun, karena mereka berdua yang beriman. Apalagi kita ramai. Abdul Somad yang membacakan doa itu, tapi dikabulkan bukan karena doa Abdul Somad. Ada ibu yang tak pernah makan riba, ada bapak yang senantiasa berzikir, ada anak-anak muda yang senantiasa sholat berjamaah, ada anak-anak mudi perempuan yang tak pacaran, istiqomah, doanya dikabulkan Allah. Abdul Somad menumpang tuah, kata orang Melayu, mengharapkan amin dari jamaah. Itu mana doa bersama itu. Tak jadi kita berdoa gara-gara menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, keyakinan kami ya Allah, wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah, wa rahmatan 'indal maut, berikan kami rahmat ketika menghadap mati ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu menghadapi sakratul maut ya Allah, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu dapat menghalangi kami dari dosa dan maksiat ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya, tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, jangan jadikan dunia sebagai nilai amal kami dan sebagai obsesi tujuan hidup kami ya Allah. La tusallid alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidayna, kedua orang tua kami,
wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Rabbana akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan ucapan terakhir kami waktu ajal kami sampai qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya.